Ya, selamat malam, Ji. Selamat malam. Iya. Ji, ada yang mau ditanya, saudaraku? Atau ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Nyari koin, Inke Ardi. Kamu aja nggak ngasih saya koin. Kenapa ya orang yang malah pelit-pelit itu suka mencela? Tapi orang yang murah hati itu nggak pernah mencela. Udah nggak ngasih, udah pelit. Mencela pula. Ya, gimana kabar, Bang Hitam Putih? Puji Ya, Tuhan. makasih ya, Bang. Haleluya. Ya, selamat malam, Sasuke. Malam Kakak Kinana. Kakak ini Muslim apa Nasrani? Nasrani siapa ya? Sorry, saya bukan Nasrani ya. Tapi saya itu anak Tuhan Yesus Kristus. Ya, Sasuke, ada yang mau ditanya, silakan. Sama Kak, aku Katolik juga. Oh gitu. Iya, mau jadi pendengar aja nih. Oh gitu, mau dengar. Baiklah kalau begitu. Mau jadi Ya, pendengar aja. yang bertanya saja naik ke atas ya. Kalau nggak Oke, bertanya Kak. di bawah aja nyimak, Bang. Oke, Bang. Ya, oke, Bang. Emang aku abangmu? Ya, Selamat Ji, ini malam. ada orangnya. Ya, selamat malam. Bagus Safir. Mbak Mikana. Ya, selamat malam. Buat Abang Ji, hitam putih, semoga keselamatan, perlindungan, dan kesehatan tercurahkan kepada Anda yang ada di sini, teman-teman yang di bawah, pun dengan Mbak Mikana, semoga sehat selalu, panjang umur, dan banyak barokah dalam kehidupan Anda. Terima kasih, saudaraku. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya, Bang? Ikut aja dulu sementara. Ya, kalau nggak bertanya di bawah aja, Bang. Ini room tanya jawab. Ya, halo Ji. Silakan Ji. Aku mau bertanya ini. Oh, Yesus kan dikandung Ibu Bunda Maria ya? Ya. Apa sih keistimewaan Bunda Maria sehingga dia ditunjuk oleh apa? Kenapa harus dia yang jadi yang mengandung Yesus gitu? Paham nggak maksudnya? Karena Maria itu sudah dipilih. Ya, maksudnya Karena Maria itu perawan suci. Maksudnya gimana? oh ya. Iya, pertanyaannya dibagusin dulu, saudaraku. Apa kelebihan Bunda Maria daripada wanita-wanita lain pada zaman itu sehingga dia yang dipilih untuk mengandung Yesus? Ya, dia perawan suci. Apakah itu aja atau ada yang lebih spesifik jawabannya? Ya, itu sudah hak prerogatif dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya, bahwa Bunda Maria yang dipilih. Karena Bunda Maria perawan suci. Jadi bukan karena ada alasan tertentu. Ya, itu alasannya. Apa di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa Bunda Maria itu sebagai perawan suci, Mbak Mikana? Bunda Maria itu, halo. Ya. Bunda Maria itu wanita yang taat dan tidak pernah melanggar firman Tuhan. Yang kedua,
Bunda Maria adalah salah satu dari keturunan Raja Daud, sesuai yang dijanjikan Tuhan bahwa dia akan datang ke dunia melalui Sekali manusia mungkin mengecewakan Daud. Iya kan itu dari itu. Bunda Maria udah dipilih kan, dan dia orang yang rendah hati, dan itu juga hak Tuhan Yesus gitu. mempunyai Tuhan yang Iya kan, memang hak Tuhan, tapi kan pasti ada alasan tertentunya. Ya itu alasannya, dia seorang yang perawan suci, itu alasannya. Yang dipilih itu kan perawan suci. Karena hanya perawan suci, makanya itu aja alasannya gitu. Iya. Terus kamu mau apa lagi alasannya? Enggak, maksud kan saya Mas kan pada waktu itu masih juga banyak perawan-perawan yang Makasih, masih Jo. suci. Iya, makanya kan tadi saya sudah bilang itu hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Kenapa dia memilih Bunda Maria? Masa kamu ini? Gini Mbak Mikana, Yesus itu apakah juga Isa? Ya, terus juga Bunda Maria itu dari suku Yehuda, keturunan Daud. Mbak Mikana? Iya, Bunda Maria itu keturunan Daud. Yesus sendiri Iya, itu gimana? apa sama dengan Isa, Mbak Mikana? Hah? Yesus itu apa sama atau tidak sama dengan si Isa, dengan Nabi Isa? Enggak sama. Oke, Bang Tras silakan naik dong. Terus yang dipanggil Ini Gideon Yesus kamu. itu Bentar dulu. Sebentar, Gideon, kamu mau bertanya apa bisa menjawab pertanyaan? Bantu Mbak Mikana, saya bantu nanti. Enggak, kamu tunggu dulu ya. Ya, selamat malam Bang Tras. Iya. Pertanyaan saya tadi kok belum dijawab ya? Iya, pertanyaannya apa tadi? kalau bukan Isa, Nabi Isa, terus Yesus itu siapa? Silakan Bang Tras, perbedaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus, Bang Tras. aku nggak biasa jawab itu, kamu jawab dulu deh. Aduh, gimana? Silakan hitam putih, perbedaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Oke, kalau kita berbicara Sebentar ya. fakta sejarahnya jelas. Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem dari seorang perawan suci. Dia dari keturunan Raja Daud. Dia lahir Yang saya pertanyakan, Yesus itu siapa kalau bukan Isa? Itu aja. Ini saya jelaskan Bang, dengar dulu makanya. Ya, dengar baik-baik. Kalau pengetahuan tentang Yesus, kami akan coba menjawab. Tapi kalau pengetahuan tentang Isa, saya akan coba menjawab seperti apa yang tertulis dari yang sudah banyak kita pelajari. Kalau Yesus Kristus sendiri itu adalah orang Yahudi. Sedangkan Isa, saya tidak tahu orang apa itu, lahirnya di bawah pohon kurma dari salah satu tulisan di kitab suci di luar sana. Terus di bawah pohon kurma itu tempatnya di mana kami tidak tahu. Mungkin tanya kepada yang memiliki kitab itu. Yang jelas itu mungkin dia bukan berbahasa Ibrani ya, karena di situ kalau tulisannya itu berbahasa Arab. Tapi kalau Yesus Kristus di kami, dia orang Yahudi, dia jelas-jelas turunan dari Raja Daud. Ada dari tulisan-tulisan para
penulis di luar kekristenan juga menulis tentang penyaliban yang Yesus Kristus itu. Jadi seperti itulah kira-kira perbedaannya sudah sangat signifikan. Ya, perbedaannya gini ya. Sebenarnya sudah ada di VT saya itu, brother. Kamu lihat aja nanti di YouTube saya. Perbedaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu datang di abad pertama dan turun ke suku Yehuda melalui Bunda Maria, di mana Bunda Maria ini sanaknya itu adalah Elizabeth dan ayahnya adalah Eli, suku Yehuda di abad pertama ya. Nah, kalau Nabi Isa kan, kamu Islam kan saudaraku? Saya mualaf. Oh ya, walaupun kamu mualaf, ya di agama baru yang kamu pelajari itu, ya Nabi Isamu itu ibunya Maryam kan? Gini, Mbak Mikhana. Enggak, jawab dulu, ibunya Maryam. Makanya saya bertanya kepada Anda. Loh. Kan? Enggak, Kalau makanya Anda saya tadi tanya dulu, menyebutkan enggak itu, Nabi Isamu itu ibunya Maryam enggak? Kan katanya kamu mualaf. Nah. Terus kamu mempelajari agama baru itu kamu enggak paham gitu? Bukan nggak pahamnya, pertanyaan Enggak, jawab. yang saya pertanyakan Iya, biar tadi kan belum biar Anda jawab, tahu. belum Anda, Kan terus Yesus sendiri itu ya siapa? orang ini. Yesus sendiri Makanya itu jawab siapa? jawab dulu. Masa kamu nggak tahu gitu loh. Makanya kan tadi saya sudah bilang, Tuhan Yesus itu datang di abad pertama. Ibunya Maryam, saudaranya Iya, itu Elizabeth. Dengan jawaban yang perlu saya dapatkan jawaban ini. Yesus sendiri yang katanya Anda itu seperti itu, terus Yesus itu atas nama siapa? Sudah gitu aja. Bukan, Kan jawab katakanlah gini, dulu. Mbak Rifana, Nabi kan? Isamu itu ibunya Maryam, dan Maryam itu saudaranya Harun, dan ayahnya Maryam itu Imran, bukan? Betul nggak? Saya tidak ingin dilebarkan ke situ. Saya hanya bertanya Kan kepada kamu Anda. tanya sama Terus saya Yesus perbedaan sendiri Nabi itu Isa Anda dengan Tuhan siapa? Yesus. Dengar, jangan usah kejang-kejang kau. Kamu tanya perbedaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Makanya saya jelaskan Tuhan Yesus saya itu ketika datang ke dunia di abad pertama. Gitu loh. Lalu saya tanya kamu. Ya, Nabi Isamu itu lahirnya itu dari seorang perempuan yang bernama Maryam, saudara adalah Imran. Betul kan? Saya hanya bertanya kepada Anda yang tadi Anda katakan itu Yesus itu beda dengan Isa. Saya hanya bertanya terus Yesus itu siapa yang Anda yakini? Ini Aku orang jawab, ya gini aku yang jawab ya. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah sebagaimana yang ada di dalam sejarah dan yang ditulis oleh para murid-muridnya dan yang banyak tulisan tentang dia gitu. Itulah Yesus. Kayak kamu baca Injil, baca bukan, dia kan tulisan para... enggak Bang Tras. Tadi dia nanya perbedaan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Makanya saya tanya, Nabi Isamu itu lahir dari seorang perempuan, nama ibunya itu Maryam, saudara Harun, ayahnya Ya betul, yang kamu ngomong betul. Jadi gini, dia kan berkata, Yesus itu siapa jikalau bukan Isa? Yesus itu adalah Yesus, sedangkan Isa itu adalah tulisan abad ke-6. Justru iya, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Masalahnya apa? Kalau di sini, Iya. Nabi Isamu itu lahirnya di abad keberapa? Abad ke-6 atau abad 1500 tahun sebelum Masehi? Iya. Kalau di sini saya mengerti kalau Nabi Isa itu dilahirkan oleh Ibu Maryam. Yang saya tanyakan hanyalah gitu kan. Tadi kan Anda kan tadi kan Iya kan kamu nanya perbedaannya Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Makanya berbeda karena betul Nabi Isa enggak berbedanya itu Yesus itu siapa? Justru saya kan bertanya seperti itu saja. Iya, Yesus itu fakta berdasarkan fakta sejarah yang benar-benar turun di abad pertama, dan para sejarah sudah menuliskan bahwa Yesus Kristus itu disalib gitu loh, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan 5 sejarawan yang menulis ya bahwa Yesus itu benar-benar disalib, mati dan bangkit. Itu sejarawan, kamu tahu, itu bukan orang Kristen, dia nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi mereka menulis. Kalau para sejarawan, kamu tahu kan sejarawan itu menulis apa yang dia saksikan. Nah, makanya saya nanya, Nabi Isamu ini siapa yang menyaksikan? Dia lahir di abad keberapa? Coba jawab.
Kan kalian suka menyamakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Kan siapa? Saya kan bertanya tadi ke Anda. Yesus itu apa sama dengan Isa? Anda katakan berbeda. Terus saya bertanya. Kan Iya, gitu, makanya gampang, kan kamu simpel, kan? membandingkan Terus Nabi Isa sama siapa? Tuhan Yesus Anda kan. sebut Yesus Kristus itu siapa? Kalau bukan Isa, hanya Oi. itu saja. Saya Iya, nggak mau melebar kemana-mana. Iya, kamu tadi Bang bilang Utama. kamu mualaf, tapi kamu nggak tahu agama barunya kita nggak tahu. Loh, maka dari itu. Kamu udah berapa maka lama dari emang itu mualaf? saya Emang bertanya. kamu udah berapa lama mualaf? Iya. Kamu udah berapa lama mualaf? Bukan hak Anda untuk bertanya berapa lamanya. Oh. Saya hanya bertanya Ya. di room yang Anda buka ini. Ya kenapa ini apa- orang ya ditanya antara balik kok Yesus kenapa sama kok jadi Isa? kejang-kejang? Makanya itu saya tidak meyakini dari keyakinan Anda karena Anda saja yang meyakininya juga berbelit-belit dalam memberikan penjelasan dan jawaban. Enggak, Gak usah berbohong kamu di sini. Iya, Kamu yang enggak. berbohong. Soalnya udah banyak yang ngaku-ngaku ke sini, ngaku-ngaku mualaf lah, ngaku-ngaku Katolik. Emang baru sekali ini saya Iya. live. Yesus itu siapa ya? Yesus itu yang tertulis di dalam Alkitab, dilahirkan dari perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah Allah berinkarnasi, firman Allah berinkarnasi menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, yaitulah Yesus. Nah, justru kita tanya Isa itu siapa? Itu harusnya kita yang tanya balik ya, Bu ya. Halo, Ya, halo. ini pertanyaanku tadi, siapa tahu Mas Tras bisa jawab yang lebih spesifik. Salam Ibu Mikana, salam semua ya. Ya, Iya, tentu. salam. Coba lihat dulu pertanyaan apa. Kalau pertanyaannya oke ya. Apa, Pak? Kok nggak ada Silakan suara? bertanya apa? Saya coba untuk jawab ya Bu ya. Coba untuk jawab pertanyaan dari saudara kita tadi ya Bu ya. Saudara kita Ji ya. Jadi pertanyaannya apa istimewanya Bunda Maria sehingga dia dipilih melahirkan Kristus. Nah jadi Pak Ji, apa yang dikatakan oleh Ibu Mikana tadi, saya rasa itu sudah clear. Jadi yang pertama dia telah ditentukan sejak semula ya. Nah jadi Ibu Mikana juga sudah menerangkan bahwa Bunda Maria itu berasal dari keturunan Daud. Nah jadi kalau kita melihat ini ya, firman Tuhan yang terambil dari sebentar Bu ya, saya lupa catatannya. Itu dikatakan bahwa Allah akan menumbuhkan tunas dari Daud. Nah jadi saya lupa cari ayatnya dulu ya. Saya simpan dulu. Nah jadi dulu Pak saya ayatnya sudah saya catat tadi. Nah jadi di situ dikatakan bahwa di dalam Yeremia kalau nggak salah bahwa Allah berfirman akan menumbuhkan tunas Daud. Nah jadi Ibu Mikana tadi sudah menerangkan bahwa kenapa Bunda Maria dipilih, karena Bunda Maria yang pertama adalah perawan suci, yang kedua berasal dari keturunan Daud. Ya itu saja sementara dari saya Bu, lanjut. Ya, makasih Eden ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya silakan. Siapa lagi nih? Ji, ada lagi pertanyaanmu Ji? Kenapa aku feedback ya? Si Ji ini kali ya. Coba turun dulu Ji ini. Oh, apa aku ya? Aku feedback gak? Bentar. Makanya di mute dulu, di mute. Coba. Kayaknya suara aku balik. Iya, Bang Trans itu. Aku keluar dulu ya. Berarti Iya, Bang. Iya. ini masih feedback juga ya. Tes 1 2 3 tes. Kayaknya nggak ada lagi. Oke, selamat malam Agus Kora. Ya, selamat malam Bu Mika dan saudara-saudari sekalian.
Mm-mm. Saya Kristen, Bu. Ya, apa mau kau tanya? Untuk menambah yang tadi saja mengenai apa keistimewaan Enggak, Bunda Maria. kamu Katolik. Saya Protestan. Ya, apa keistimewaannya Bunda Maria? Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Deden dan Ibu Mika itu mau benar. Kemudian banyak Alkitab sudah di Perjanjian Lama kan sudah bernubuat mengenai hal itu. Salah satunya adalah sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus atau Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Berarti untuk kelahiran juru selamat ke dunia itu semua sudah ditentukan seperti tadi disampaikan oleh Ibu itu. Jadi Bunda Maria itu bukan orang sembarangan, tapi sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang datang ke dunia itu Allah itu. Allah itu datang ke dunia dalam rupa manusia menjadi Yesus itu untuk menebus dosa kita. Ya, oke, makasih. Ya, siap, Bu. Ntar diganti dulu sama yang lain ya. Oke, Ya. saya tambahkan Bu ya sedikit tadi. Ini saya pertajam Bu ya apa yang Ibu Mika katakan tadi bahwa Bunda Maria itu berasal dari keturunan Daud. Bang Deden, sebentar dulu ya. Bang Deden mungkin gantiin dulu sama yang lain ya, biar saya naikin dulu yang bertanya ya, Pak ya. Oh ya. Makasih. Ya, selamat malam Novi Silvi. Ya, selamat malam, Bu. Malam juga. Saya akan bertanya. Ya, silakan, Bu. ada yang mau ditanya? Ya, boleh bertanya kan, Bu? Boleh, silakan, Bu. Dulu 5 tahun yang lewat, saya kan Islam. Terus, kalau menurut iman Ibu, kalau kita bermimpi, istilahnya bermimpi itu kalau menurut iman Kristen boleh apa enggak gitu? Soalnya 5 tahun yang lewat, kalau nggak salah 5 tahun yang lewat saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu seolah-olah Bunda Maria itu datang gitu kan. Terus dia merangkul saya sama anak-anak saya berdua gitu kan. Dia merangkul saya itu dengan penuh kasih sayang. Terus nggak lama lagi mimpi lagi saya. Mimpinya ini dalam keadaan gelap gulita. Terus saya melihat ke langit kan gitu kan. Tahu-taunya ada seperti yang kayak di gambar-gambar Tuhan Yesus itu kan. Jadi 3 kali saya bermimpi itu, Bu. Seolah-olah mimpi itu pertanda atau itu sekedar imajinasi aja. Tadi kan kamu bilang kamu dulu Islam. 5 tahun yang lalu kamu Islam. Saya masih Islam, Bu. Sekarang masih Islam. Cuma dari situ, Bu, saya pengen belajar. Pernah lah saya pinjam lah Injil ke kawan kan. Suami saya orang Batak gitu. Jadi suami saya itu Islam sama saya. Terus kami sering komunikasi masalah agama dia dulu gitu kan. Terus saya penasaran. Saya pinjamlah Injil dari teman suami kan. Saya baca. Cuman gitulah. Mungkin bukan nggak munafik saya, Bu ya. Memang dari Injil itu saya mendapatkan pencerahan semua gitu kan, senang gitu. Pernah menangis saya baca Injil ini kan. Jadi sampai sekarang saya itu masih ini kan, kadang-kadang kalau pas dalam sholat saya ingat gitu kan, kalau saya berdoa itu seolah-olah doa saya itu kadang-kadang dikabulkan gitu kan. Cari saya ingin bertanya sama Ibu jalan keluarnya gimana gitu kan. Ya, terserah Ibu. Kalau Ibu merasa senang nyaman dengan Tuhan Yesus, ya itu pilihan di tangan Ibu. Saya jawab sedikit apa kita nggak berdosa itu, Bu? Misalnya
aku sholat aku, cuman kalau pas habis sholat itu kadang-kadang teringat gitu kan, minta aku sama Tuhan Yesus, kadang-kadang permintaanku itu terkabulkan gitu kan. Ya Mungkin saya justru, jawab. ya silakan hitam putih. Jadi gini Bu, mohon maaf sebelumnya saya tanya, Ibu tahu dari mana bahwa yang datang itu dalam mimpi adalah Bunda Maria? Kan ya seolah-olah itulah dalam gambar-gambar yang dalam film-film gitu kan, persis itu Pak, persis itu kan. Nah, jadi seolah-olah hati ini berkata gitu kan, kok dirangkulnya dalam mimpi ini nyaman rasanya gitu kan. Jadi aku tanyalah sama suami kan, suamiku kan dulunya Kristen, jadi dia mau alaf sama aku kan, oh Pak, aku mimpi gini katanya kan. Itu kata suamiku ini, oh, itu Bunda Maria yang datang sama mama itu katanya kan. Iya ya, nggak tahu juga lah gitu kan. Gini Bu, Jadi kita boleh percaya atau tidak itu Pak Ibu, tapi kuncinya gini, sesuatu yang datang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. Tidak ada ketakutan di dalam Tuhan, tidak ada ketakutan. Jadi ketika kita bermimpi dan kita merasakan itu damai sejahtera, bukan ketakutan, hal-hal yang membuat kita takut khawatir, itu dapat saya pastikan dari Tuhan. Dan ciri-cirinya itu gini, ketika mimpi dari Tuhan, berapa puluh tahun pun kita akan ingat. Tetapi kalau itu bukan dari Tuhan, hanya sebulan 2 bulan aja mimpi itu akan kita lupa. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Di kekristenan itu bukan manusia yang cari Tuhan Bu, tapi Tuhan yang memilih kita. Iya. Bisa Jadi apapun kita menolak, sekeras apapun kita menolak, kita akan terus merasa seperti roh kita ini ingin mencari Dia gitu. Karena kita bersumber daripada Dia yang Maha. Jadi kalau memang Ibu merespon itu adalah hal positif, ya silakan Ibu pelajari sendiri. Bertanya boleh orang yang tepat, jangan Ibu bertanya malah kepada agama yang di luar kekristenan. Kalau bertanya tentang Kristen, bertanyalah kepada orang Kristen. Iya. Emang udah berapa lama mimpinya itu? 5 tahun. Udah ada 5 tahun yang lewat lah Bu. Cuman sampai sekarang 5 tahun yang lewat. 5 tahun yang lewat. Mimpinya itu gimana sih tadi? Saya kurang jelas. Dalam mimpi ini Bu, saya kan dalam mimpi, terus pas tidur di kepala tempat tidur kan perasaan di dinding lah gitu kan. Jadi seolah-olah ya kayak yang kutanya sama suami kan gini, itu Bunda Maria itu mah katanya kan. Iya memangnya ya. Cuman pas di pas di rangkulku itu Bu, nyaman rasanya. Perasaan dia tuh apa lah namanya tuh? Berasa tempat berlindung lah, dilindungi. Gitu kan. Jadi nggak lama kemudian datanglah aku mimpi lagi Bu. Jadi dalam keadaan mimpi ini gelap gulita lah alam ini semua kan. Pas aku lihat ke langit gitu kan, ada 2 orang di atas duduk di kursi. Jadi yang kayak dalam film-filmku tonton itu kan persis kayak itu, apakah itu yang Tuhan Yesus itu ya, dalam pikiranku aja Bu. Cuman aku nggak ada cerita sama siapa-siapa, sama suamiku cerita, sama orang lain nggak ada. 3 kali aku mimpi seperti itu Bu. Apa itu petunjuk atau itu sekedar mimpi aja? Apa? Mimpi gimana? Dilihat ke langit ada 2 orang. Terus maksudnya gini, pakai jubah putih gitu kan. Ngapain? Pakai jubah putih, dia seolah dia memberikan cahaya sama aku gitu, sama saya. Terus yang ketiga kali? Yang ketiga kali ada itu salib. Diapain salibnya? Gimana? Memberikan cahaya juga itu Bu. Jadi dalam mimpi aku hitung ini, dalam mimpi saya udah berpikir sendiri. Habis itu saya penasaran Bu, saya bacalah Injil itu kan, pengen tahu apalah artinya. Mulai dari cerita Nabi Adam sampai Yohanes, sampailah pada perjanjian baru gitu kan. Jadi memang tersentuh hati ini kan, hati ini. Sampai sekarang apa aku nggak berdosa itu Bu? Soalnya kalau pas habis sholat saya kan teringat gitu Kak. Jadi aku minta sama Tuhan Yesus, sering dikabulkan permintaanku itu.
nyaman perasaan ini rasanya. Emang kamu minta apa sama Tuhan Yesus? Ya yang pengen kita apa aja lah, ketenangan atau istilahnya kita itu di apa, kok nyaman lah kalau kita mengadu perasaan ada yang Ya, gini Bu, nggak perlu analisa terlalu dalam. Ibu dalam doa datang di hadapan Tuhan karena Yesus itu hidup. Contohnya kayak saya panggil Mikana, gitu. Karena Mikana bisa jawab nggak? Bisa. Karena apa? Dia hidup, dia punya telinga. Demikian pula Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang sejati. Kalau kita panggil, dia pasti akan mendengar dan tahu. Nah, yang masalahnya di dalam Injil itu berkata bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Gitu, dan upah dosa adalah maut. Karena itu Tuhan itu mau memberikan hidup yang kekal dengan cuma-cuma kepada manusia, gitu loh. Tetapi manusia semua berdosa berdasarkan keadilan Allah. Jadi manusia harus menerima hukuman keadilan Allah itu. Makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa daripada umat yang Dia ciptakan, gitu loh. Menanggung hukuman keadilan Allah. Nah, barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah rohnya Yesus itu sendiri, Roh Kudus diberikan kepada kita, gitu. Dan Tuhan tuh mau dekat dengan kita. Tuhan itu bukan satu sosok yang bagaimana ya, angkuh, sombong dan sebagainya. Tidak, sekalipun Dia adalah pencipta kita. Dia itu sangat mengasihi manusia. Dia mau semua manusia kembali kepada Dia dan ada hubungan dengan Dia, gitu. Tetapi yang menjadi penghalang itu dosa. Jadi Ibu baca lagi, kalau memang itu adalah dari panggilan dari Tuhan, ya Ibu berhubungan aja. Pokoknya Tuhan itu adalah satu diri yang hidup, gitu. Yesus itu hidup. Kalau Ibu panggil, dia akan kan dikatakan dia kaya bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Jadi ya Ibu lihat aja, gitu ya. Aku di sini nggak berani nganjurin harus pindah agama segala, ya itu masing-masing pribadi punya pilihan, Bu. Jadi berarti Ibu kita merasa itu nggak seperti apa-apa itu. ya Pak ya? Gini, Apa Ibu kita itu berdoa misalnya walaupun dalam sholat kita itu meminta sama Yesus, boleh itu ya? Gini, saya nggak tahu ya, kalau saya nggak mau ngomong apa. Yang penting Ibu harus datang sendiri baca, karena yang dikatakan beriman itu bukan sekedar mengimani, tapi mengerti. Mengerti baru itu jadi Ibu baca lagi dan mohon Yesus ataupun Tuhan menerangi, Allah menerangi hati Ibu, gitu. Dan sesuai dengan pimpinannya itu Tuhan bisa memimpin kok, bisa memberikan pengertian kepada pikiran dan hati kita, gitu ya. Gitu Pak, kalaulah isi Injil ini saya udah paham semua gitu, apa namanya, kalaulah penerangan itu ada di pikiran ini. Jadi kayak aku kan sering dengar Pak Mika kan berdebat-debat ini, aku ngerti gitu kan, cuman cara logika aku sendiri aja, nggak pakai apa namanya, nggak perlu dijelaskan lagi gitu kan, seolah-olah adalah roh itu masuk ke diri ini, jadi ngerti aku isi Injil itu, gitu. Yeah. Oke, jadi kakak dulu baca kitab Injil itu udah sampai mana? Udah berapa pasal? Udah baca dari Matius sampai atau dari mana? Baca Perjanjian Baru ya? Matius, Lukas. Matius sampai? Ya, tapi Perjanjian Lama ada, Perjanjian Baru dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca semua. Oh, baca. Kakak nangis waktu baca Injil? Iya. Kenapa kakak nangis? Apa ketika membaca pas Tuhan Yesus mengatakan kasihnya yang begitu besar, apa bagaimana Kak? Iya. Itulah. Atau iya. Karena saya juga kalau baca Alkitab, saya memang menangis. Saya menangis terharu dengan kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu besar. Apalagi ketika waktu disalib sampai Dia ditinju. Iya itu. Pas Tuhan Yesus disalib, aku nangis bacanya, nangis. Aduh, memang betul ya, mau tuh sampai berdiri main pas bacanya. Itulah, makanya aku bertanya-tanya, mimpi itu atau sekedar mimpi, atau kita ini boleh bermimpi, atau mimpi itu memang petunjuk, gitu yang tanya. Jadi seolah-olah hati ini dari sampai sekarang masih bertanya-tanya, gitu kan.
Tapi memang betul kakak waktu baca Injil kakak nangis. Serius Nggak Bu, bohong. itu udah. Serius. Aduh, pas baca dia itu mulai disalibkan, terus sampai dibunuh itu memang nangis aku baca. Tapi aku bacanya nggak tahu orang itu Bu. Sampai suami pun Ya, nggak tahu baca. Tuhan Yesus juga mengampuni perempuan berdosa, ibu nangis bacanya. Baca, nangis. Pas disalib itulah yang nggak sanggup, yang apa kali itu Bu. Nah, memang itu mungkin. Makanya saya bilang kalau Roh Kudus itu nggak datang sama kita, kita apapun nggak akan paham. Jadi aku langsung paham itu, langsung paham isi Injil itu. Itulah kelebihan yang dikasih Ya Tuhan. sudah, kenapa? Betul, kalau ini kesaksian ibu betul, ya sebenarnya hatimu itu untuk Tuhan Yesus kakak. Iya, itu makanya. Karena kamu ketika baca Alkitab itu, baca Alkitab sampai nangis, ya sama seperti kita. Karena apa? Iya. Kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus, ya besar cinta kasihnya sama kita itu terharu Mbak. Jadi sebenarnya Mbak itu terharu. Karena apa? Iya. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama kamu. Iya. Itu misalnya kan Bu ya, kadang-kadang bawa motor gitu kan. Sekarang kan suami saya udah setahun ini meninggal. Dia kan dari Kristen dulu Bu. Jadi udah meninggal suaminya, udah almarhum. Udah baru kemarin pas tahun Bu. Jadi dia lah yang menceritakan Terus berduka cita ya. Iya Bu, makasih Bu ya. Dia kan suami saya kan orang Batak Bu, Margauta Barat. Jadi dia cerita, kami sering cerita masalah agamanya dulu kan, cerita dan entah dari. Jadi sekarang itu saya pun masih nggak tahu lah kita berdosa apa enggak lah. Soalnya kalau pas sholat aku tetap minta sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus ya. Iya. Kakak panggil nama Yesus. Iya. Amin. Kalau diperbolehkan apa itu ya? Wow, luar biasa. Itu justru Tuhan Yesus sudah menjamah hati ibu. Karena kan tadi kakak bilang bisa nangis baca Alkitab. Karena bisa terharu lah gitu. Itu ya sudah jelas memang Roh Kudus yang menjamah hati ibu gitu. Iya, itu ya untuk apa mengeraskan hati lagi kakak gitu. Karena apa? Itu kasih Tuhan Yesus yang menjamahmu. Karena kita pun pada saat berdoa bisa nangis karena apa? Karena Roh Kudus menjamah hati kita. Memang cinta kasih Tuhan Yesus itu begitu besar buat kita kakak. Iya Bu. Nggak bisa kita pungkiri. Pas kemarin meninggal suami kan, aduh Tuhan kuatkanlah aku Tuhan itu kan. Jadi seandainya apapun yang terjadi selama ini Bu, kalau saya tetap berdoa gitu. Walaupun nggak tahu lah berdosa lah, yang penting aku berdoa itu atas nama Tuhan gitu kan, Tuhan Yesus. Ya sering kalau pas habis sholat aku minta. Jadi kalau pas bawa motor atau sekarang ini kan saya sendiri ya Bu ya, cari duit untuk membesarkan anak itu kan, kadang dalam bawa motor, Tuhan Yesus lindungilah aku oleh perjalanan aku, pokoknya semua lah aku minta. Sekarang itu aku percaya kalau Tuhan Yesus ada gitu kan. Amin. Iya, gini, Bu. Nanti. Iya, silakan. Iya, nanti kakak nggak sama komunitas kita. Iya. Saya. Aku sudah follow kakak ya. Nanti follow back ya. Iya. Jadi cuman itu Bu, masanya aku percaya bukannya dibaptis itu bukan dengan air. Aku percaya dibaptis itu dengan Roh Kudus. Berarti aku udah dibaptis sama Roh Kudus sama Tuhan Yesus, itu aja dalam pikiran. Iya, amin. Kalau ibu percaya bahwa ibu sudah dibaptis sama Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa membaptis dengan Roh Kudus ya. Bahwa sampai itu pun sampai Yohanes sudah aku baca semua. Sampai jujur ya Bu ya, ini cuman ini kan umum yang apa ini ya, umum yang mendengar ya. Aku sampai sekarang orang nggak tahu kalau aku baca Injil. Sampai aku bakar Injil itu aku minum airnya. Saya minum airnya. Biarlah ini untuk biarlah kalau berdosa pun berdosa. Saya bakar ya Injil itu biar nggak mau aku pasti sama orang lain, aku pulangkan sama orang yang punya. Sampai aku bakar, aku minum airnya. Kamu bakar Alkitabnya? Iya, saya minum. Juga bakar. Nggak sanggup. Ini. Maksudnya nggak sanggup gimana? Ya, ini Bu, kalau sama orang nggak tahu. Alkitab itu adalah firman Tuhan, adalah roh dan hidup.
Nah, roh dan hidupnya itu bukan di dalam tulisannya itu, tetapi melalui tulisan itu makanya kita bisa berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan bisa berbicara langsung dengan kita gitu. Melalui pertulisan itu Tuhan memberikan terang, membimbing gitu. Nah kemudian gini, saya mau ngomong bahwa manusia itu dilahirkan memang bisa di dalam keluarga-keluarga, bahkan keluarga penyembah tikus. Tetapi manusia itu bukan milik orang lain. Manusia itu adalah milik Tuhan gitu, dan harus kembali dan mencari Tuhan. Dan Tuhan yang dia yakini itu dia harus kembali kepada itu gitu. Nah jadi ibu yang harus berdoa dan bertanya dan belajar gitu. Kalau di sini kita nganjur-nganjurin nanti dibilang kita mengojok-ojok orang. Ya Mikana ya. Sampai sekarang Bu, doa Bapak kami saya terus baca. Doa Bapak kami. Ya bagus. Sampai meditasinya itu kalau mau tidur saya dengar di HP kan sampai ketiduran. Dengar apa? Dengar meditasi? Maksudnya? Meditasi doa Bapa kami itu. Oh, dengar doa Bapa kami. Itu sebenarnya bukan meditasi, Bu. Itu doa supaya kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena doa Bapa kami itu kan maknanya itu sangat luas gitu loh. Iya. Saya tahu kok. Jadi makanya Bu, kalau mau tidur, kalau nggak bisa tidur, di HP itu kan ada untuk sejam. Jangan ketiduran kalau itu sampai tertidur aja dengar itu. Bu. Jadi gimana Bu? Sekarang Bu Sofi. Ya Bu. Bu Sofi, apakah ada? Bu Silvi itu. Bu Silvi, saya salah. Gak bisa sih Bang Bill ini membaca. Iya. Saya mau tahu, apakah hari-hari Ibu ini penuh dengan kesukaran? Sangat, Pak, sangat. Tapi itulah saya percaya kalau Tuhan itu. Dan Ibu membaca dan Ibu membaca Alkitab dengan tangisan. Iya. Oke, izinkan saya membaca Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Iya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan Tuhan telah mendengar doa Ibu. Tinggal Ibu untuk mencari Dia, untuk memilih Dia, karena Tuhan sudah dekat dengan Ibu. Pilihan sekarang ada di tangan Ibu untuk menyerahkan seluruh hidup dan jiwa Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam kebenaran Bu Silvi. God bless you. Ya, jadi berarti sebenarnya Kak Silvi ini udah percaya Tuhan Yesus sebenarnya ya? Iya. Jujur Bu, saya percaya. Haleluya. Diberkatilah Ibu dan anak-anak. Ini kan permintaan hati ya. Seandainya aku ada rezeki gitu kan, seandainya aku rezeki, aku pengen ke Yerusalem, pengen ke tempat Tuhan Yesus yang disalibkan itu, pengen sekali. Kita itu Tuhan Yesus mendengar apa enggak tahu lah. Kakak jangan ke situ dulu Kakak sekarang. Jangan ke situ dulu Kakak sekarang ini. Kakak itu serahkan dulu. Ini Kakak itu serahkan dulu hidup Kakak sama Tuhan Yesus. Lalu kita aja. Kalau kita ke Yerusalem baru. Ya, kan banyak orang nih berlomba-lomba pengen ke Israel gitu kan, sampai ngutang gitu. Tapi kalau saya itu rindu, saya itu mau di Yerusalem baru saja. Makanya sekarang ini Kakak, sebelum kita ke Yerusalem baru, maka kita lakukan apa firman Tuhan Yesus. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus yang kita lakukan. Karena Yerusalem ini kan yang di sana itu kan ya maksudnya enggak kekal gitu, tapi Yerusalem baru itulah yang kekal. Nah, saya baca buat Kakak ya, Wahyu 21, seharusnya Kakak itu merindukan tempat yang ini ya, Yerusalem baru.
Ya. Nah, saya baca di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, itu bagaikan, ya, bukan berarti datang betul-betul seorang pengantin, ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan kita. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anak-anakku. Haleluya. Jadi inilah Yerusalem yang baru, kakak. Kita rindukan ke sini, di mana nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sana itu tidak ada lagi air mata, perkabungan, penderitaan, duka cita, tidak ada. Semua kebahagiaan sejati, di mana di situ adalah sumber air kehidupan yang nggak bisa kita bayangkan betapa bahagianya bersama Tuhan Yesus di sana. Ya, tahta yang megah ada bersama-sama dengan kita. Nah, kesitulah yang harusnya kakak rindu. Nah, bagaimana caranya ke situ, kakak? Ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, di mana kakak juga bilang sudah percaya, ya serahkan sepenuh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang menjadi perintahnya. Gitu, kakak. Mudah ya, Bu, ya.